Kalian tahu nggak, pada tahun 1926 ada seorang orientalis mengeluarkan buku yang berjudul Foreign Vocabulary of the Quran yang ditulis oleh Arthur Jeffrey, mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Arab, tapi ada bahasa asing di dalamnya. Sedangkan yang kita tahu bahwa Al-Quran itu murni bahasa Arab, sebagaimana pada surah Yusuf ayat 2 dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Arthur Jeffrey lahir pada tahun 1892 dan wafat tahun 1959. Ia adalah seorang orientalis dan profesor studi Semit berkebangsaan Australia yang terkenal karena kajian kritisnya terhadap Al-Quran. Ia mempelajari variasi bacaan dan sejarah kodifikasi Al-Quran menggunakan metode kritik tekstual, serta berpendapat bahwa Al-Quran memiliki keterkaitan dengan tradisi agama sebelumnya. Ia merupakan profesor di Columbia University dan School of Oriental Studies di Kairo. Kajian Al-Quran yang Jeffrey lakukan itu dikenal karena upaya menyusun edisi kritis Al-Quran dengan mengumpulkan berbagai variasi bacaan atau qiraat dari naskah-naskah kuno. Pandangannya sering dianggap kontroversial oleh sarjana muslim karena ia mempertanyakan orisinalitas dan standarisasi teks Al-Quran, termasuk klaimnya bahwa surah Al-Fatihah awalnya bukan bagian dari mushaf Al-Quran. Setelah Arthur Jeffrey menerbitkan bukunya The Foreign Vocabulary of the Quran, ada beberapa dampak baik di kalangan akademik maupun dunia Islam. Yang pertama, dampak di dunia akademik barat. Buku ini cukup berpengaruh dalam studi Islamic Studies dan Quranic Studies di barat. Jeffrey mencoba mengidentifikasi kata-kata dalam Al-Quran yang menurutnya berasal dari bahasa asing seperti Suryani, Ibrani, Persia, dan lainnya. Karyanya dianggap sebagai kontribusi penting dalam pendekatan filologis dan historis terhadap Al-Quran. Banyak peneliti barat setelahnya menggunakan atau mengkritik metodenya sebagai bagian dari diskursus ilmiah. Yang kedua, reaksi dari ulama dan sarjana muslim. Respon dari dunia Islam cenderung kritis bahkan penolakan. Banyak ulama menilai bahwa Al-Quran tetap dalam bahasa Arab yang murni sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata yang dianggap asing sebenarnya sudah diserap dan menjadi bagian dari bahasa Arab sebelum turunnya wahyu. Kritik juga diarahkan pada metode Jeffrey yang dianggap terlalu spekulatif, kurang mempertahankan tradisi linguistik Arab klasik. Ketiga, adanya perdebatan tentang bahasa asing dalam Al-Quran. Buku ini memperkuat perdebatan lama. Apakah ada kata non-Arab dalam Al-Quran? Ini salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan para pendebat-pendebat sebelumnya. Sebagian ulama klasik seperti As-Suyuti juga pernah membahas kemungkinan adanya kata serapan. Namun, mayoritas tetap mengatakan bahwa struktur dan identitas Al-Quran tetap Arab. Adanya kata serapan tidak menghilangkan kearaban teks. Yang keempat, pengaruh jangka panjang. Buku ini masih sering dikutip hingga sekarang dalam diskusi akademik. Tapi di dunia muslim, karyanya lebih sering dijadikan objek kritik daripada rujukan utama. Jeffrey mengatakan pada pengantar buku The Foreign Vocabulary of the Quran mengenai bahasa asing dalam Al-Quran berkaitan dengan zaman dahulu, bahwa Arab pada masa kenabian Muhammad SAW tidaklah terisolasi dari dunia lain di mana masyarakat saat itu berinteraksi dengan orang-orang sekitar Syria, Persia, dan Abyssinia, atau yang sekarang adalah Ethiopia dan Eritrea di tanduk Afrika. Kota-kota ini dianggap memiliki agama lebih tinggi dan peradaban lebih tinggi, maka dengan itu adanya penyerapan kata asing pada Al-Quran terjadi secara alami.
Kata asing dalam buku The Foreign Vocabulary of the Quran karya Jeffrey memiliki 4 kategori yang disifatkan olehnya. Pertama, perkataan yang tidak ada kata dasar dari bahasa Arab seperti misalnya istabrok, sutra, zanjabil, halia, firdausi, surga. Kata-kata ini tidak mempunyai kata dasar dan termasuk meminjam dari bahasa asing. Kedua, kata yang memiliki kata dasar dalam bahasa Arab namun memiliki makna yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Al-Quran. Misalnya kata barokah, memberkati, yang awalnya digunakan untuk unta duduk. Subhan, pujian, sawami, biara, fatir, pencipta. Menurut Carter, perkataan ini adalah kata asing yang telah diserap oleh bahasa Arab dan membentuk kata dasarnya sendiri. Ketiga, kata yang memiliki kata dasar dalam bahasa Arab, namun kata tersebut berkembang dan tidak semestinya dipahami secara literal. Seperti kata nur atau cahaya, kalimat yang memerlukan ukuran berbeda ketika digunakan dalam Al-Quran. Keempat, kata yang sukar dipahami atau dijelaskan maknanya, misalnya ababil dan koswara. Pendapat Jeffrey tentang adanya kosakata asing dalam Al-Quran merupakan hasil penelitiannya terhadap Al-Quran. Kajian yang dilakukannya ini berdasarkan pendekatan filologi, yaitu sebuah kajian yang digunakan untuk mempertanyakan orisinalitas sebuah teks. Adanya bahasa yang dianggap bahasa asing oleh Jeffrey sebenarnya telah lebih dibahas oleh ulama terdahulu. Sebelumnya, ada pendapat bahwa bahasa asing yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata-kata yang telah diarabisasi atau diarabkan lalu kemudian digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran tidak terdapat bahasa selain bahasa Arab. Pendapat ini dikemukakan disebabkan karena Al-Quran dijadikan Allah sebagai kitab mukjizat dan bukti risalah Nabi Muhammad SAW sebagai tantangan bagi orang Arab dengan membuat surat atau ayat yang serupa dengan Al-Quran. Jadi, jika dalam Al-Quran digunakan bahasa asing, maka tujuan penurunan Al-Quran ini menjadi tidak ada manfaatnya. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada ahli bahasa yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa asing selain bahasa Arab, sebenarnya yang terjadi adalah orang Arab tidak tahu bahwa kosakata tersebut adalah bahasa mereka. Kemudian mengatakan bahwa lafal yang dianggap bahasa asing tersebut bukan bahasa Arab. Selain itu, jika ditemukan bahasa asing atau non-Arab dalam Al-Quran, sebetulnya kosakata tersebut memang ada dalam bahasa asing, tetapi lafal tersebut juga merupakan bahasa Arab. Artinya, ada kesamaan pada kosakata Arab dan non-Arab tersebut. Ibnu Faris mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat lafal selain dari bahasa Arab. Karena seandainya hal itu terjadi, maka akan terjadi tuduhan bahwa bahasa Arab dinilai terlalu lemah karena tidak dapat menyampaikan pesan yang banyak dalam Al-Quran hanya dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan membawa ajaran dan syariat yang baru dari ajaran yang sudah ada. Hal ini tentu membuat Al-Quran harus menjelaskan beberapa istilah baru yang sebelumnya tidak ada. Oleh sebab itu, adanya bahasa yang kurang dikenal sebagai bahasa Arab dalam Al-Quran sejatinya adalah kosakata Arab yang telah memiliki definisi baru karena menjelaskan istilah ajaran dan syariat yang baru. Pendapat Jeffrey bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa asing juga dinilai keliru, dikarenakan perlunya kita mengingat bahwa wilayah Arab sangatlah luas, tidak terbatas pada daerah yang didiami oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sejarah peradaban bangsa Arab juga sangat panjang, dimulai dari Arab Baidah yang telah punah, Arab Musta'aribah, dan Arab yang ada di zaman sekarang. Jeffrey tidak memperhatikan aspek dan pembagian ini dalam mengemukakan pendapatnya.
sehingga ia beranggapan bahwa bahasa selain yang ada di wilayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan bahasa Arab. Sejak diturunkannya, Al-Quran telah mengatakan bahwa kitab tersebut diturunkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Al-Quran sama sekali tidak membenarkan bahwa di dalamnya terdapat bahasa asing selain bahasa Arab. Namun kemudian datang seorang orientalis berkebangsaan Australia, yaitu Arthur Jeffrey. Dengan petantang-petentengnya ia mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan keterangan Al-Quran. Jeffrey mengatakan bahwa terdapat setidaknya 275 kosakata asing dalam Al-Quran. Pandangan ini ditentang oleh ulama terdahulu. Pendapat Jeffrey bahwa terdapat kosakata asing dalam Al-Quran. Pada dasarnya memang terdapat kosakata yang sama antara kosakata Arab dan non-Arab. Hal ini terkadang tidak diketahui sehingga menyebabkan peneliti menganggap bahwa kosakata tersebut berasal dari non-Arab. Selain itu, luasnya wilayah dan panjangnya sejarah peradaban Arab juga hal yang luput dari pertimbangan Jeffrey, sehingga ia menganggap dunia Arab hanya wilayah kecil saja dan bahasa yang ada di luar wilayah kecil itu dianggapnya sebagai bahasa asing atau non-Arab. Adanya ajaran dan syariat baru dalam Al-Quran juga menjadi faktor dianggapnya terdapat kosakata asing dalam Al-Quran. Padahal kosakata tersebut memang digunakan untuk menjelaskan ajaran dan syariat baru tersebut. Jadi kosakata tersebut merupakan kosakata Arab yang memiliki definisi dan konsep baru yang bertujuan untuk menjelaskan ajaran dan syariat yang belum dikenal sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ayat di dalamnya yang mengalami kekeliruan. Pendapat seorang orientalis yang bernama Arthur Jeffrey ini mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa asing bertentangan dengan penjelasan Al-Quran bahwa kitab ini diturunkan hanya dalam bahasa Arab. Selain itu, pemikiran Jeffrey tersebut telah dibuktikan kekeliruannya dan dikritik oleh ulama-ulama terdahulu.